Pemerintah siapkan lanjutan program unggulan 2026. Menteri Lingkungan Hidup fokus atasi sampah dan mikroplastik. Menkyu dan Menhub sepakat kejar setoran pajak dari hutan. Halo pemirsa, salam jumpa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Kabinet. Selain 3 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global. Ia juga menyampaikan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan program unggulan lintas sektor pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah SDM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian nasional tetap kuat di tengah dinamika global. Beberapa indikator utama menunjukkan tren positif termasuk realisasi investasi nasional yang mencapai 1.434,3 triliun. Dan Mandiri Spending Index yang naik menjadi 297 menjelang akhir tahun sejalan dengan kinerja perbankan yang meningkat. Peningkatan utilisasi kapasitas industri juga menandakan aktivitas ekonomi terus bergerak. Dalam rapat terbatas yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, dibahas kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor untuk tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung agar program prioritas nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Presiden memberikan perhatian khusus pada program strategis di sektor pertanian kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4 dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297. Dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat. Dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk pariwisata dan padat karya, kemudian PPNDTP untuk sektor perubahan dan juga penerima diskon iuran JKK dan JKM. Nah, Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi, di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20.000 hektar, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, dan juga terkait dengan program MBG. Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden, dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025. Airlangga menekankan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyatakan bahwa penilaian kinerja pemerintah di bidang pertahanan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Menhan menegaskan tugasnya adalah menjalankan program dan kebijakan nasional di bidang pertahanan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyebutkan bahwa kinerja pemerintah di bidang pertahanan tidak dapat dinilai secara sepihak karena pengukuran keberhasilan dilihat dari dampak stabilitas dan rasa aman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Syafri juga menegaskan dirinya fokus untuk memenuhi target dan program yang telah ditugaskan
sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas negara. Menurutnya, tugas Kementerian Pertahanan adalah menyusun kebijakan strategis, sementara Panglima TNI melaksanakan operasi lapangan sesuai target yang telah ditetapkan dari 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang mengukur kinerja saya itu bukan saya, ya, atasan saya atau yang menikmati apa kontribusi dari stabilitas yang dirasakan oleh rakyat. Jadi itu silakan kepada yang merasakan. Saya tidak bisa menilai diri saya. Ya, yang pasti saya akan memenuhi program yang ditugaskan kepada saya. Ya, sama halnya saya menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas. Panglima menjalankan kebijakan operasi ini sampai target yang dipastikan dari 1 tahun ke 5 tahun. Mudah-mudahan itu bisa dicapai. Dan saya kira masyarakat yang menilai kami lah. Kami hanya bisa kerja, tapi yang menilai adalah rakyat yang menilai kami. Menhan Safri menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Namun penilaian atas hasilnya sepenuhnya ada di tangan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, membahas percepatan pembangunan kewilayahan di kawasan timur Indonesia bersama Menteri Transmigrasi dan para gubernur di wilayah Papua. Bersama para gubernur wilayah Papua, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan pihaknya telah mengkoordinasikan 5 kementerian teknis untuk berperan dalam membantu percepatan pembangunan kewilayahan di regional Papua. 5 kementerian yang akan dilibatkan tersebut diantaranya yakni Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Adapun rapat koordinasi ini dilakukan sebagai sinkronisasi awal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya dalam hal membahas 4 poin penting terkait percepatan pembangunan kewilayahan di Papua. Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua. Khususnya ada 4 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Yang kedua, percepatan pembangunan industri. Tulang punggung konektivitas di darat. Yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antar wilayah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua. Jadi 4 agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam 1 kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Afrika Selatan Yang Mulia Enggi Motseka. Keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk pertukaran personil dan pengembangan industri pertanahan antar kedua negara. Kunjungan Menteri Pertahanan Afrika Selatan ke Kemhan RI merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam bidang pertahanan. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin. Kedua pihak membahas berbagai program kolaborasi, mulai dari people-to-people contact hingga pengembangan kerjasama industri pertahanan. Syafri menjelaskan kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan juga akan berkembang dalam bidang peacekeeping, termasuk upaya bersama untuk misi kedamaian di Gaza. Syafri menyebut Afrika Selatan merupakan negara yang maju dalam pengembangan industri pertahanan dan Indonesia akan terus menjalin kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan serta teknologi. Dengan South Africa sudah memulai hubungan sejak 2000-an ya. Terus kita 2023 kita lanjutkan lagi sampai dengan 2026. Nah, kita akan melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai macam kegiatan
mulai dari people to people contact sampai ke leadership contact yang akan kita lanjutkan. Kita akan kembangkan lagi annual security dialogue antara South Africa dengan Indonesia. Dari pertemuan ini, Kemhan RI berharap kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi kedua negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia bersama Panglima Angkatan Bersenjata India menggelar rapat bilateral di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan India. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan bersama Panglima Angkatan Bersenjata India Jenderal Anil Chauhan menggelar rapat bilateral di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 28 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan juga India. Kedua pihak membahas sejumlah agenda penting termasuk rencana kolaborasi industri pertahanan antara Indonesia dan India. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan India juga mengundang Menteri Pertahanan Indonesia untuk melakukan kunjungan ke India guna meninjau langsung beberapa industri pertahanan yang akan menjadi mitra kerjasama. Kerjasama kedua negara juga akan diperluas ke bidang pendidikan dan pelatihan militer, serta bidang kedokteran dan farmasi pertahanan. Indonesia berencana mengirim kadet dan juga dokter militer untuk mengikuti program pendidikan dan juga spesialisasi di India, sebagai langkah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertahanan. Sebagai tanda pertemuan dan kerjasama bilateral, Kemenhan memberikan cenderamata kepada Panglima Angkatan Bersenjata India berupa pedang, plakat, dan juga koin. Tadi juga sudah sampaikan juga, mungkin ke depan kita juga akan ada koordinasi kerjasama antara industri pertahanan kita dengan India. Dan Menteri Pertahanan India juga mengundang juga Menteri Pertahanan Indonesia untuk berkunjung ke India. Ya, salah satunya juga nanti ditawarkan untuk mengunjungi beberapa industri pertahanan India. Ya. Terus kemudian juga tadi sampaikan juga kerjasama di bidang pendidikan dan latihan. Ya, walaupun saat ini juga sudah ada pendidikan-pendidikan, tapi kita juga rencana untuk mengirim kadet ataupun taruna ke India. Kita juga sedang menjajaki kerjasama di bidang kedokteran. Kita akan mengirim dokter-dokter untuk menjadi spesialis. Demikian juga kita menjajaki untuk farmasi, ya, farmasi pertahanan, mencari sumber-sumber untuk obat-obatan untuk bisa kita produksi. Ya. Dari Jakarta, Fani Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Beralih ke Wamenpora, di mana Taufik Hidayat menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mewakili Menpora Erick Thohir menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan pada Rabu 22 Oktober 2025. Program beasiswa atlet berprestasi ini merupakan kolaborasi bersama Kemenpora RI dengan Kemendikbudristek, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beasiswa atlet tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet agar tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami memandang bahwa kerjasama seperti ini adalah bentuk nyata sinergi antar kementerian dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan berdaya saing global. Wamenpora dalam sambutannya mengatakan program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Sehingga para atlet tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Disampaikan, Kemenpora terus mendorong agar kolaborasi-kolaborasi seperti ini diperluas, terutama dengan Kemendikbudristek serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kemenpora lanjut Wamenpora meyakini pembinaan atlet tidak hanya mesti di lapangan, tetapi juga harus berlanjut melalui pendidikan yang berkualitas
agar para atlet memiliki bekal untuk masa depan setelah mereka menyelesaikan karir olahraga. Menurut Wamenpora Taufik, para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang sudah sewajarnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat membangun SDM unggul yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, fisik, dan moral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman membuka agenda Bajepin New York 2025 yang diselenggarakan oleh sahabat Pontianak di Taman Mini Indonesia Indah. Pada Sabtu 25 Oktober 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman resmi membuka agenda Bajepin New York 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Acara diselenggarakan oleh sahabat Pontianak ini menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat cinta budaya, adat istiadat, dan produk lokal Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Maman mengajak seluruh masyarakat untuk tak lupa akan asal-usul dan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa, yang mampu menghasilkan produk inovatif dan juga berdaya saing. Melalui potensi komunitas unggulan di setiap daerah, produk lokal Indonesia diharapkan mampu menembus pasar nasional hingga global. Saatnya Kalimantan Barat, dimanapun kita berada, kita pasti akan disatukan dengan semangat kedaerahan kita. Melalui agenda Bajepin New York 2025, Menteri Maman berharap semangat berbudaya dan juga kreativitas UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan baru dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting perempuan sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional. Festival Perempuan Berdaya Berkarya digelar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di era digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa perempuan Indonesia menjadi motor utama dalam ekonomi digital nasional. Lebih dari separuh pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan yang kini menjadi kekuatan baru dalam ekonomi rakyat berbasis digital. Berdasarkan data OJK, 64,5% dari 65,5 juta UMKM dikelola oleh perempuan dengan sekitar 37 juta wirausaha perempuan yang berkontribusi sebesar 9,1% terhadap PDB nasional, bahkan sekitar 5% sudah menembus pasar ekspor. Meski peluang di dunia digital terbuka lebar, Mutia mengingatkan para pelaku UMKM perempuan untuk waspada terhadap ancaman di ruang maya seperti penipuan daring. Selain itu, perempuan juga beresiko terpapar konten negatif seperti pornografi dan juga judi online. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu melindungi keluarganya di dunia cyber. Maka dari itu, pujaan sebagai perempuan digital tangguh ini menjadi apresiasi kita dan menjadi perhatian kita semua. UMKM, tadi Bu Yeni sudah sampaikan, saya ulangi kembali, di Indonesia 65,5 juta dengan 64% dikelola oleh perempuan. Sementara kontribusinya kepada ekonomi nasional mencapai 62%. Jadi angka ini bukan angka yang kecil, dan dari angka ini ada cerita-cerita perjuangan. Mana tadi anak yang menangis ya? Bukan menangis, yang sedang main. Jadi salah satu contoh bahwa ibu-ibunya sambil usaha, sambil datang, tetap bawa anak, tetap mengurus anak. Dan ini yang luar biasa. Sebelum tadi anaknya masih ketawa-ketawa ya, kadang-kadang ada yang sambil kerja, anaknya nangis dan sebagainya, tapi bisa. Dan ini juga salah satu berkah dari digital. Karena kemudian ibu-ibu nggak harus jualan, harus di warung terus, karena bisa memantau juga secara online. Kembali ke awal, perempuan digital tangguh. Karena ketika berhadapan dengan digital harus tangguh, Bu. Ini dunia maya yang memang ibaratnya dunia baru, aturan juga masih terus kita perbaiki. Jadi segala macam hal ada, berbagai peluang ada, tapi kejahatan juga ada. Tapi insya Allah pemerintah juga akan bersama-sama dengan platform untuk terus mengawal bagaimana ini kita minimalisir terus, sehingga angka-angka yang tadi ditunjukkan oleh Ibu Kiki bisa turun dan menjadi lebih baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semangat Bukalapak, kami apresiasi. Mudah-mudahan bisa terus memberikan edukasi yang baik. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan juga praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di ranah digital. Mutia Hafid membuka acara ini bersama Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, serta dihadiri perwakilan OJK Bukalapak dan para pelaku UMKM perempuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka membahas penguatan ekonomi perempuan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai pemberdayaan perempuan dapat menjadi penopang dari seluruh program-program pemerintah dalam semua aspek. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat, Menko Muhaimin menekankan pemberdayaan perempuan berfokus pada beberapa hal, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang UMKM memiliki peran strategis lantaran berkontribusi pada 60% produk domestik bruto, sehingga menurutnya ekonomi UMKM perempuan harus naik kelas. Pemberdayaan perempuan salah satu program yang sangat strategis bagi keberlangsungan kesuksesan pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan bisa menjadi penopang dari seluruh program-program pemerintah dalam semua aspeknya. Pemberdayaan perempuan juga menjadi pintu kita untuk mengatasi berbagai persoalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa kita. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini kita berfokus kepada beberapa hal. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan ini menyangkut aspek pemberdayaan UMKM, di mana UMKM memiliki peran sangat strategis karena berkontribusi kepada 60% PDB. Dan kontribusi ini harus nyata untuk terus kita tumbuhkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup fokus atasi sampah dan mikroplastik. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kabinet. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai masalah sampah dan mikroplastik masih jadi tantangan serius yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan ini melalui inovasi teknologi dan sinergi antar daerah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan penanganan sampah dan mikroplastik harus segera diatasi dan dimitigasi secara serius. Melalui komitmen dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Bupati Tangerang, pemerintah pusat akan menerapkan teknologi camping pada pengelolaan sampah untuk mencegah penyebaran mikroplastik yang merusak lingkungan. Hanif menegaskan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius baik di udara, tanah maupun air. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh pengelola TPA di wilayah Jabodetabek untuk menerapkan langkah serupa. Saat ini pemerintah juga tengah memulai pembangunan waste to energy di TPA Jatiwaringin yang akan menjadi solusi pengelolaan sampah bagi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Proyek ini diharapkan dapat mulai dibangun pada awal tahun depan dan beroperasi pada akhir tahun 2027. Menteri Lingkungan Hidup Hanif menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bekerja keras untuk memastikan seluruh persiapan dilakukan dengan cermat agar hasil pembangunan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hari ini kita sudah melihat perubahan yang serius dari Bapak Bupati Kota Tangerang dengan salah satunya memberikan camping. Camping ini menjadi pembelajaran buat saya di tengah-tengah isu hujan mikroplastik. Jadi di sini TPA seperti ini di Jabodetabek hampir semuanya seperti ini open dumping, sehingga dari kejadian kasus ini kita akan mewajibkan semua TPA untuk sementara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut untuk segera mengcapping sampahnya, timbulan sampahnya dengan geomembran semacam ini.
Melalui teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Buka. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Peringatan Hari Habitat Dunia ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran sosial dan budaya lingkungan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Dodi pun menekankan pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat. Melalui edukasi kepada siswa di sekolah rakyat, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, diantaranya memilah sampah, mendaur ulang, dan menciptakan nilai dari hal yang dianggap tidak bernilai. Teman-teman ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita mulai mengedukasi masyarakat, dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai kejadian. Program kerja ini merupakan bagian dari setahun bekerja bergerak berdampak dalam menjalankan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri P2MI, Mukhtarudin menegaskan bahwa Kamboja tidak termasuk dalam daftar negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Pemerintah melalui KP2MI belum pernah menetapkan negara tersebut sebagai tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia secara legal. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa Kamboja bukan merupakan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Pemerintah khususnya KP2MI belum pernah menetapkan Kamboja sebagai negara penempatan resmi. Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam agenda 1 tahun Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai edukasi untuk pekerja Indonesia yang berniat kerja di luar negeri untuk pilih-pilih negara. Namun meski demikian, pemerintah tetap hadir memfasilitasi dan juga pelindungan bagi warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. Mukhtarudin pun menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kemenlu, KBRI di Kamboja dan juga KP2MI terus berkoordinasi untuk memulangkan warga negara yang terlibat kasus tenaga kerja ilegal di Kamboja secara bertahap. Jadi saya jelaskan bahwa Kamboja itu bukan negara penempatan. Jadi pemerintah, ya khususnya KP2MI belum pernah memutuskan menetapkan Kamboja sebagai negara penempatan pekerja migran. Jadi kalau yang terjadi sekarang itu adalah berangkat secara ilegal, TPPO dan lain-lain. Tetapi ya negara tetap akan hadir memfasilitasi warga negara kita yang bermasalah di luar negeri, apa dia berangkat prosedural, non prosedural, ilegal, negara juga harus hadir dan kita kaitan dengan 101 warga itu yang sudah kita pulangkan. Tetapi di depan adalah KBRI dan kami sebagai bagian daripada pemerintah bersama Kementerian Dalam Luar Negeri dan KBRI di Kamboja melakukan pemulangan dan mereka sudah pulang ke sini bertahap. Dari Jakarta, Fani Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar rapat koordinasi nasional tes kemampuan akademik di Jakarta. Mendikdasmen Abdul Muti mengajak semua pihak untuk membangun sistem evaluasi yang jujur dan membawa kegembiraan bagi para peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah melalui Badan Penelitian dan juga Pengembangan menggelar Rakornas Tes Kemampuan Akademik di Jakarta. Acara ini menjadi momen untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan se-Indonesia, dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem evaluasi pendidikan yang berintegritas. Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan 2 prinsip penting yang harus dijaga dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA, yaitu kegembiraan sebagai wujud pengalaman belajar yang positif dan juga menyenangkan, serta kejujuran yang mencerminkan integritas peserta maupun penyelesaian
penyelenggara. Abdul Muti juga mengimbau agar pelaksanaan TKA dilakukan dengan semangat, jujur, dan juga gembira sebagai langkah menuju pendidikan berkualitas untuk semua. Sebagai informasi, tes kemampuan akademik untuk jenjang SMA, SMK, dan juga sederajat akan diikuti oleh lebih dari 3.500.000 murid dan dilaksanakan mulai 3 hingga 9 November 2025 dalam 3 gelombang. Dalam penyelenggaraan TKA ini, jangan kita membuat suasana yang serem, jangan membuat suasana yang menakutkan, sebagaimana ini ujian selama ini. TKA ini adalah upaya kita untuk membangun karakter, yaitu jujur dan gembira. Dengan tema ini, kita berharap agar pelaksanaan TKA dapat berjalan dengan lancar, suasana yang gembira, dan dengan originalitas serta validitas hasil yang tinggi-tingginya karena semua mengerjakan dengan jujur. Dengan semangat, jujur, dan gembira, Mendikdasmen berharap tes kemampuan akademik dapat menjadi cermin kemajuan pendidikan yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menyerahkan 25 ekor kambing Prasanaen pada 26 Oktober 2025. Penyerahan kambing ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat desa melalui program Kampung Berdaya. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat desa, Kemensos terus menghadirkan inovasi melalui program Kampung Berdaya. Salah satunya diwujudkan dengan penyerahan 25 ekor kambing perah jenis Sanen secara simbolis oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo pada Minggu 26 Oktober 2025. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos dan PT Tresno Jamu Indonesia Cilacap. Kambing jenis Sanen dikenal sebagai penghasil susu berkualitas tinggi, dengan produktivitas mencapai 3 hingga 5 liter per harinya. Hal ini sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi warga berbasis potensi lokal. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat di 6 kecamatan di Kabupaten Magelang, yakni Desa Kajoran, Puncung Roto, Kalirejo, Tanjung Anom, Ngadirojo, dan Bigaran. Kita berangkat dari yang kita punyai, yang ada, paling tidak kepala desa ini, masyarakat di desanya itu sudah mulai kita bangkitkan untuk bisa berdaya dan mandiri. Melalui kolaborasi dengan PT Tresno Jamu Indonesia, Kemensos terus mendorong pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan Kampung Berdaya, bidang peternakan di Desa Kajoran, Magelang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya sinergi data dalam pelaksanaan program pembangunan manusia. Sinkronisasi dan koordinasi masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan manusia di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan akurasi dan integrasi data menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan manusia yang tepat sasaran. Dalam workshop pemeriksaan terinci tematik nasional tentang pembangunan manusia di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, Pratikno menyampaikan terima kasih kepada BPK atas pengawalan dan dukungan terhadap program pembangunan manusia. Pratikno menegaskan penanganan program prioritas seperti stunting dan tuberkulosis harus dimulai dengan integrasi data yang kuat antar lembaga. Kompleksitas yang paling utama adalah sinkronisasi, koordinasi, pengendalian. Dan kuncinya adalah data. Kolaborasi berbasis data diharapkan dapat mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih tepat, guna cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan integrasi data dan sinergi antar lembaga, pemerintah berharap upaya pembangunan manusia di Indonesia dapat terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan sistem baru untuk mempercepat penyerapan belanja daerah, khususnya dari pos transfer ke daerah. Sistem tersebut akan diimplementasikan mulai tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Senin siang. Purbaya menilai pemerintah daerah selama ini belum sepenuhnya siap melakukan percepatan penyerapan belanja, terutama di awal tahun anggaran. Akibatnya masih sering terjadi penumpukan sisa lebih penggunaan anggaran dalam jumlah besar. Untuk mendukung skema tersebut, saat ini pihaknya di Kementerian Keuangan sedang melatih sistem dan pasar untuk mendukung mekanisme pembiayaan TKD. Dengan menyiapkan opsi pendanaan jangka pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara atau SPN di awal tahun agar tak mengganggu arus kas negara.
Purbaya mengatakan Kemenku akan melakukan sosialisasi sepanjang 12 bulan ke depan agar seluruh Pemda dan perbankan siap menjalankannya. Nah, tapi yang jelas nggak akan diterapkan tahun ini karena kan mereka belum biasa. Kita latihan sistemnya, nanti tahun depan kita akan buat seperti itu supaya di akhir tahun mereka nggak harus nyediain uang 100 triliun secara agregat ya di Pemda. Harusnya dengan sistem seperti itu 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi dorongan dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Pak, tapi kalau dari pusatnya itu gimana Pak mengakali pendapatan? Kan pendapatan kalau di awal tahun kan biasanya minim Pak ya. Nah itu bagaimana? Karena kita bisa terbitkan surat utang jangka pendek. Oh, SPN sebulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding kita menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank. Kan lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 dapat uang kira-kira gitu. Jadi nggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi. Sedang dikembangkan sistemnya dan sedang dilatih pasarnya supaya pasarnya juga terbiasa dengan SUPN tadi. Berarti kemungkinan besar tidak awal tahun depan ya Pak? Belum siap. Kalau tahun depan ini belum siap sistemnya, Pemda juga belum siap. Kita akan sosialisasikan terus panjang 12 bulan ke depan sampai akhir tahun depan. Dengan sistem itu, Purbaya memastikan pemerintah memiliki kapasitas untuk belanja lebih cepat, termasuk mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD sesegera mungkin ketika Pemda membutuhkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam Internasional Indonesia menggelar konferensi internasional ASIS Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Universitas Islam Internasional Indonesia resmi menjadi tuan rumah dalam ajang konferensi internasional ASIS Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Acara tersebut akan berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober dengan menghadirkan pemikiran Islam dari berbagai negara. Pemilihan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, melainkan kampus yang merupakan proyek strategis nasional. Selain itu, Universitas Islam Internasional Indonesia menjadi simbol keterbukaan Islam Indonesia dalam dunia keilmuan. Konferensi ini nantinya akan mendorong dialog ilmiah tentang peran Islam dalam menghadapi perubahan iklim, kemanusiaan, dan tantangan peradaban modern untuk melahirkan gagasan konstruktif dalam menjawab persoalan global. ASIS ini adalah sebuah event tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Islam seluruh Indonesia yang tahun ini sudah yang ke-24 dilaksanakan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Mengapa dilaksanakan di sini? Karena pertama UIII ini atau Triple IU ini adalah sebuah lembaga universitas yang merupakan proyek strategi nasional yang kita harapkan bisa menjadi medium untuk menyampaikan Islam dalam panggung-panggung global. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi internasional, mahasiswanya mahasiswa asing sebagian besar, dan kita ingin juga memperkenalkan, ingin mempromosikan dalam dunia global tentang eksistensi kampus kita ini. Jadi yang kedua, bahwa tema dari ASIS ini, ASIS yang ke-24 ini disebut dengan ASIS Plus karena temanya sangat aktual dan sangat responsif terhadap isu-isu global, isu-isu nasional juga tentunya, mencoba menerjemahkan bagaimana Islam, bagaimana nilai-nilai Islam bisa kontributif, bisa engage dalam merumuskan solusi persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan juga persoalan-persoalan global. Misalnya bagaimana nilai-nilai Islam bisa berkontribusi terhadap memitigasi perubahan cuaca atau climate change, global warming, dengan mengangkat isu ekoteologi. Jadi bagaimana dengan keyakinan agama kita kemudian berbuat sesuatu, mendatangkan kemaslahatan untuk menjaga alam, menjaga dunia yang kita tempati bersama ini. Dari Depok, Jawa Barat, Esya Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian PU gelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2025. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kabinet. Informasi berikutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Panghuni Luhur Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam membangun budaya pilah sampah sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2025 di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan hijau. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa melalui gelaran ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya memilah dan memilih sampah sejak dini. Bahkan tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan impres terkait mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita mulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Dan alhamdulillah Pak Presiden pun dari awal sudah mengingatkan kita semua sudah fokus tangani sampah, dan beliau sudah mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengizinkan kita mengonversi sampah menjadi listrik. Dengan mengusung semangat Habitat for Humanity dan Sustainable Cities, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perayaan ini juga menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketahanan energi di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga bumi bagi generasi mendatang. Hanif menekankan pentingnya pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama, termasuk melalui upaya konkret di hulu daerah aliran Sungai Ciliwung yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan fungsi ekosistem di Hulu Das Ciliwung. Kawasan ini memegang peran vital bagi kehidupan lebih dari 3,5 juta orang di sekitarnya. Lewat pendekatan holistik, pemerintah melakukan penanaman pohon hingga pembangunan embung strategis untuk mengembalikan alur air Sungai Ciliwung. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem dan menunjang keberlanjutan sumber daya air. Semua hari ini kita ingin menjadikan momentum Sumpah Pemuda ini untuk merefleksi upaya-upaya kita di dalam kerangka pemulihan lingkungan hidup. Tadi kita sudah sama paham bahwa triple planetary crisis benar-benar sudah terjadi, dan ekosistem hulu, ekosistem puncak memiliki peran yang sangat vital untuk ekosistem di bawahnya. Kita sampaikan 42,6 ribu hektar Das Ciliwung ini dihuni lebih dari 3,5 juta orang. Jadi ini angka yang sangat berat untuk suatu daerah aliran sungai. Diperlukan kehati-hatian kita semua, diperlukan kesungguhan kita semua untuk merekonstruksi semua kebijakan yang telah kita lakukan atau merencanakan kebijakan yang akan kita lakukan, sehingga landasan mengembalikan fungsi dari tata lingkungan ini menjadi sangat penting. Kami mencoba mensimulasikan beberapa modeling di dalam rangka mengembalikan alur air Sungai Ciliwung ini bisa kita tangani dengan baik. Hanif juga mengapresiasi peran aktif 53 komunitas Ciliwung dari hulu hingga hilir yang secara konsisten menjaga dan memelihara Sungai Ciliwung. Menteri LH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan alam. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup harus terus diwujudkan melalui tindakan nyata, karena setiap orang adalah bagian dari solusi dalam memulihkan bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak.
Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini nota kesepahaman macam-macam, pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kepatuhan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi, dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya, udah hitung-hitungan ada tadi tapi nanti 10M. 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah nggak usah gua kesini. Besar sekali, ya, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga kalau ada pengembangan karbon segala karbon kredit, beliau yang lead kan. Saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga, kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami, Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka, nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batu bara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah selama ini masih belum maksimal ya, mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Termasuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa, sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah me-launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Purbaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya.
supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan ke negara dan pada rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Manggakarya Istimewa di Kerawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Didampingi oleh Wamensos Agus Jabo dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Puskedos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Manggakarya Istimewa di Karawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp300.000 per bulan tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Dalam kunjungan ini, Mensos mengapresiasi kerapian data penerimaan bantuan yang sudah terintegrasi dengan sistem layanan rujukan terpadu. Mensos berharap data ini bisa divalidasi oleh BPS agar tersambung ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, agar penyaluran bantuan semakin akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini sudah ada perankingannya. Jadi kalau datanya Bu Indri nanti dikirim, akan diverifikasi, validasi, kemudian diukur ulang oleh BPS, maka keluarannya nanti sudah rankingan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah disinilah nanti tentu data kita akan makin akurat karena sudah dapat data-data terbaru dari Puskesos di sini, di mana data di sini itu sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, ya kemudian dilihat juga aset-asetnya. Bantuan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.